Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah subuh dan jamaah kajian ba'da subuh Masjid Nur Rahim yang insyaallah diridhai dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan dan kita ungkapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Di subuh ini kita semua bisa hadir di masjid yang insyaallah penuh barokah, dan semoga kita semua juga selalu mendapatkan ridho, rahmat dan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat beliau yang selalu istiqomah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat darinya di yaumul qiyamah kelak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, tema kita di kajian pagi ini insyaallah kita akan bicara tentang kedudukan anak di hadapan orang tua dalam Islam. Ya, jadi hubungan antara anak dan orang tua. Tetapi kita lebih menitik beratkan nanti kedudukan anak ini ya untuk dipahami oleh orang tua, sehingga orang tua tidak salah dalam bersikap. Ya, tidak salah dalam bersikap, tidak salah dalam memperlakukan anak ya di dalam rumah tangga. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, ya, banyak ayat Al-Qur'an dan juga hadis Rasulullah yang menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan ya posisi anak di hadapan orang tua di dalam Islam. Setidak-tidaknya saya menemukan ada 6 malah Bapak Ibu. Ya, ada 6 ya posisi anak di hadapan orang tua. Cuma saya nggak tahu bisa tersampaikan nggak hari ini 6 itu ya. Jadi seberapanya saja Bapak Ibu ya, karena waktu kita sangat terbatas. Yang pertama, kedudukan anak di dalam Islam itu adalah anak itu sebagai titipan. Ya, kedudukannya sebagai titipan. Kira-kira Bapak Ibu, selama ini kita merasa putra putri yang Allah berikan pada kita itu pemberian apa titipan? Ya, yang kita rasakan selama ini apa? Titipan apa milik kita? Ya. Rasanya kok jadi milik ya Bapak Ibu ya? Ya. Rasanya milik gitu. Padahal itu sebetulnya ada titipan. Ya. Nah, bagaimana prinsip ya dalam teori titipan itu? Nah, ini akan kita bahas juga ini hari ini ya. Yang pertama, sesuatu itu dinamakan titipan. Ya. Itu berarti orang yang menerima barang titipan itu adalah orang yang dipercayai,
orang yang mendapat kepercayaan. Dari siapa? Dari orang yang menitip itu. Panjenengan kalau punya barang yang berharga, lalu kemudian ingin panjenengan titipkan ke orang, pasti jenengan akan memilih orang yang dijadikan tempat titipan itu, orang yang menurut panjenengan bisa dipercayai. Jadi orang yang mendapatkan barang titipan adalah orang kepercayaan, ya, orang kepercayaan. Maka ketika Allah menitipkan putra putri kepada kita, yakinkanlah diri kita, ya, yakinkan diri kita bahwa kita ini adalah orang kepercayaan Allah, ya, orang kepercayaan Allah. Berarti kita dipercaya oleh Allah untuk menerima titipan itu. Nah, ketika kita merasa bahwa kita ini adalah orang yang Allah percayai untuk menerima titipan itu, disitulah harus kita jadikan sebagai sesuatu yang bisa mendorong kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk lebih bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena kita dipercayai. Karena kita dipercayai. Sama Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita itu dipercayai oleh tetangga, ya, untuk menjaga barang miliknya tetangga, ketika tetangga itu berpergian, ya, pasti kita merasa kita ini orang dekat, ya, dekat dengan siapa? Dengan orang yang menitip itu. Kita merasa ada hubungan batin yang dekat, bahwa kita ini orang yang dipercayai oleh tetangga. Pada tetangganya banyak, ada tetangga depan, belakang, kiri, kanan, tapi ke kita yang dititipkan. Kita merasa kita ini orang pilihan gitu. Orang pilihan, sehingga kita merasa ada hubungan batin yang dekat antara kita dengan yang memberikan barang titipan. Oleh karena itu, ketika Allah itu menitipkan putra putri kepada kita, yakinkan diri kita bahwa kita ini adalah orang kepercayaan Allah, dan mari kita dekatkan lagi diri kita kepada Allah. Ya, kita bersyukur kepada Allah kalau kita itu termasuk orang pilihan Allah untuk menerima amanah itu. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu, prinsip dalam titipan, bahwa orang yang menerima barang titipan itu adalah orang yang dipercayai. Artinya kepercayaan, ya, kepercayaan dari orang yang memberi barang titipan itu. Yang kedua prinsip dari titipan itu adalah, karena titipan itu adalah kepercayaan, dalam bahasa kita, dalam bahasa agama kita itu amanah, ya, maka setiap amanah itu harus kita jaga, kita rawat, ya, kita laksanakan sesuai dengan pesan dan keinginan orang yang menitip. Ya, kita jaga, kita rawat sesuai dengan keinginan pihak yang menitip. Misalnya begini, saya misalnya punya kucing, ya, kucing peliharaan. Terus ketika saya akan meninggalkan rumah untuk beberapa waktu, beberapa hari atau pekan, lalu kemudian kucing itu saya titipkan ke tetangga. Saya bilang begini, Pak, ini kucing, ya, biasanya saya beri makan dengan makanan jenis A, ya, saya beri makan dengan makanan jenis A, itu saya beri makan satu hari sebanyak sekian. Jadi ada SOP-nya, ya, jadi ada aturannya. Saya beri makan sekian dan makannya itu jam sekian, jam sekian, jam sekian. Tolong jangan diberi makanan selain dari makanan yang biasa saya beri makan. Nanti dia bisa diare, bisa sakit, ya, dan bisa saja bisa mati. Ini pesan dari saya, keinginan saya, ya, bagaimana merawat barang yang saya titipkan ini. Nah, maka penerima barang titipan, ya, itu tidak boleh memberi makan selain dari apa yang sudah saya sampaikan, ya. Jadi harus melaksanakan amanah itu
sesuai dengan yang diinginkan oleh yang nitip. Demikian juga putra-putri yang Allah titipkan ke kita, Allah menitipkan pesan di situ. Allah titipkan pesan. Ini putra-putri kutitipkan kepadamu, kata Allah, tapi tolong. Tolong, apa kata Allah? Pertama, ayyuh sinasmahu, kata Allah. Kau beri nama dengan nama yang baik. Ini titipan Allah ini, kata Rasulullah. Jadi seseorang kalau mendapatkan putra, maka yang pertama dia lakukan adalah berilah nama anak itu dengan nama yang baik. Jadi jangan memberi sembarang nama, Bapak Ibu, ya, beri nama yang baik. Bagaimana nama yang baik itu? Nama yang baik yang pertama adalah yang diberi nama itu senang, ya. Kalau dia diberi nama dengan nama itu, senang. Loh, bagaimana orang tua bisa mengetahui ini anak senang dengan nama ini? Maka orang tua harus tahu generasi anak. Kasih nama sesuai dengan generasinya. Ya. Karena apa? Nama itu ada generasinya, Bapak Ibu. Jangan diberi nama anak dengan generasi orang tua. Mohon maaf ya, misalnya di Jawa ya. Di Jawa itu kan ada nama yang generasi diawali dengan su, diakhiri dengan o. Itu ada generasinya tuh Bapak Ibu. Diawali dari su, diakhiri dengan o. Contohnya apa? Oh, banyak banget kan? Suparno, Suparjo, Sunarno, Suratno, Suwarno, Sukamto, Soekarno, Soeharto, Sugiono. Banyak banget Pak itu. Itu ada generasinya. Coba kalau sekarang putra putri panjenengan dikasih nama itu, senang nggak kira-kira? Senang nggak? Generasi hari ini diberi nama itu, senang nggak? Ganti nama Pak nanti pas perkenalan, ya, bukan nama itu yang disebutnya, dengan nama yang lain, nama yang lagi ngetren saat ini gitu gayanya kan. Nah, kalau yang ibu-ibu yang generasi itu biasanya diakhiri dengan itu apa kira-kira? Sugiem, Painem, ya, Suminten. Nah, ini mohon maaf kalau ada nama yang tersebut ya. Itu kalau ada yang nama itu namanya bagus, saya bukan mengatakan ini namanya tidak bagus, bukan. Ini namanya bagus, tapi bagus pada generasinya gitu. Coba putri panjenengan Bu, jenengan beri nama yang ada nya sekarang itu, kira-kira mau nggak? Nah, maksud saya beri nama yang baik itu artinya ya, seorang ayah, seorang ibu itu harus bisa mengetahui, memahami bahwa ini anak generasinya sudah beda dengan generasi orang tuanya. Berilah nama sesuai dengan generasinya. Lihat generasi anak itu yang seusia-usia itu namanya kebanyakan yang kayak apa gitu. Lagi ngetrennya apa gitu. Nah, ini kan sekarang sudah ada Mbah Google untuk konsultasi nama. Maka nama orang hari ini bagus-bagus semua. Ya. Arab-Araban gitu, nggak tahu kadang paham nggak artinya gitu ya. Tapi biasanya di Mbah Google itu kan sudah ada maknanya, sehingga dia memilih itu karena sudah ada makna, oh maknanya bagus gitu. Nah, ini yang pertama ya, memberi nama dengan nama yang baik itu salah satunya adalah anak itu nanti senang dipanggil dengan nama itu. Yang kedua, ini justru substansinya nama yang baik itu di sini, yaitu nama itu memiliki makna. Nama itu memiliki makna, dan panggillah dia dengan nama yang punya makna yang baik itu. Jadi nama itu punya makna, tentu maknanya baik ya, bukan makna yang buruk, makna yang baik, dan panggillah dia dengan nama yang baik itu secara sempurna.
Panggil dengan nama yang baik itu secara sempurna, jangan disingkat-singkat, jangan dipanggil awalnya atau ujungnya saja. Misal ada nama yang bagus, Soleh, dipanggil Leh, padahal namanya bagus, Soleh. Namanya Hasan, dipanggil Aan. Mana Mas Aan? Enggak ada Mas Aan sini. Namanya sudah bagus, Hasan, dipanggil Aan. Ini kan kebiasaan orang Indonesia kan begitu, Pak. Bisa dipanggil ujungnya, bisa diambil ya suku kata pangkal. Ya. Yang enak itu nama yang satu suku kata. Rian. Nah, dua juga ya. Masri enggak ada ya. Masian enggak ada, Mas Rian. Nah, gitu. Kalau Mas Indra ya masih Mas Iin. Indra. Nah, gitu ya. Ini kan kebiasaan orang Indonesia ini memanggil dengan ujung suku kata atau awal gitu. Panggillah dengan panggil yang sempurna. Kenapa? Karena setiap panggilan itu menjadi doa bagi yang punya nama itu. Jadi ketika kita memanggilnya, itu arti kita mendoakannya. Semakin banyak orang memanggilnya dengan nama yang baik itu sebagai doa baginya. Apalagi kalau yang sering manggil ibunya, ya, ibu itu ucapannya menjadi doa betul bagi anak. Lah hari ini kita memanggil anak dengan panggilan tidak sempurna, sehingga enggak ada doa di situ. Padahal namanya bagus. Namanya Akil, dipanggil Kil, jadi enggak punya arti. Ya kan? Namanya Fakih, dipanggil Kih, gitu. Namanya Mahir, Hir. Enggak ada artinya. Panggillah dengan panggilan sempurna. Mahir, itu berarti kita mendoakannya semoga dia menjadi orang yang paham, cerdas. Faqih, panggillah dengan nama yang sempurna. Aqil misalnya. Askia, Rishda. Jangan disingkat. Karena doa itu ya bisa saja dari panggilan kita sehari-hari. Itu menjadi doa. Ya. Nah, ini nama yang baik seperti ini yang Allah inginkan. Ini yang Allah inginkan. Berilah nama anakmu dengan nama yang baik. Terus yang Allah inginkan lagi apa? Ayu alimahul kitab. Ajari anakmu itu Alkitab. Alkitab itu adalah semua kitab samawi ya yang diturunkan oleh Allah. Itu namanya Alkitab. Kalau diturunkan pada Nabi Muhammad namanya Al-Qur'an. Alkitab diturunkan pada Nabi Musa namanya Taurat. Ketika diturunkan kepada Nabi Isa namanya Injil. Hanya saja hari ini mana Alkitab itu sudah lebih mengerucut kepada Injil. Sesungguhnya Alkitab itu adalah semua wahyu Allah turunkan. Maka panjenengan kalau baca Al-Qur'an surah Al-Baqarah itu menggunakan Alkitab. Dzalikal kitabu. Dzalikal kitabu. Ya kan? Alkitab ini atau itu maksudnya apa? Al-Qur'an yang dimaksud. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, ajarkan anak itu Al-Qur'an. Bagaimana mengajarkan anak Al-Qur'an? Ada 3 tahapan yang kita ajarkan. Yang pertama, kita ajarkan cara membacanya. Yang kedua, kita ajarkan kandungan Al-Qur'an itu. Ya, kandungannya kita ajarkan. Ada 4 kandungan Al-Qur'an. Yang pertama tentang akidah. Kita ajarkan pada anak bagaimana akidah yang terkandung dalam Al-Qur'an. Yang kedua berkaitan dengan ibadah. Bagaimana ibadah? Ya, kita ajarkan kepada anak apa saja ibadah yang diperintahkan oleh Al-Qur'an. Yang ketiga kaitannya dengan muamalah, bagaimana kita hidup sesama
manusia yang diajarkan oleh Al-Quran. Dan yang keempat berkaitan dengan akhlak, ya, akhlak. Bagaimana akhlak yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka Rasulullah itu ketika ada seseorang bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, bagaimana akhlaknya Rasulullah? Aisyah jawabannya apa? Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Karena apa? Rasulullah itu memang mengacu akhlaknya kepada Al-Quran. Kita ajar anak kita Al-Quran, ajar membacanya, ajar kandungannya. Lalu kemudian kita ajarkan apa lagi? Pengamalannya sehari-hari dalam kehidupan. Kita ajarkan, oh Al-Quran mengatakan ayo sholat, ya, bagaimana caranya? Kita ajarkan anak dan kita ajak sehari-hari, termasuk hari ini yang bawa anaknya ke masjid, ini termasuk mengajarkan anak bagaimana caranya sholat. Nah, ini termasuk keinginan Allah yang Allah titipkan pada kita untuk kita terap kepada putra-putri kita. Nah, jadi selaku penerima, ya, penerima barang titipan harus menjaga merawat barang titipan itu sesuai dengan yang diinginkan oleh yang nitip. Nah, maka jangan sekali-kali anak yang Allah titipkan pada kita tidak kita perlakukan, tidak kita rawat, tidak kita didik yang sesuai dengan keinginan yang menitipkan, ya. Jangan sampai itu berbeda atau apalagi bertentangan dengan yang diinginkan oleh yang nitip. Apa konsekuensinya? Nah, apa konsekuensinya? Maka masuk prinsip yang ketiga dari barang titipan itu, di mana yang mendapatkan amanah untuk menjaga dan merawat itu harus bertanggung jawab di hadapan si penitip jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan disebabkan karena kelalaiannya dalam merawat, disebabkan karena kelalaiannya merawat tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh yang nitip, maka terjadi sesuatu kemudaratan pada benda itu, maka dia wajib bertanggung jawab. Kalau itu benda barang, dia wajib ganti rugi. Nitip kucing tadi, ya, nitip kucing, karena contoh di awal kucing tadi, ya. Menitip kucing ini dikasih makanan yang berbeda dengan makanan yang diinginkan, yang dipesan oleh yang punya kucing ini. Beri makan dengan merek A, tapi diberi makan dengan merek B. Kasih makan 2 kali sehari, dikasih makan 5 kali sehari, ya. Akhirnya apa? Itu kucing sakit sampai mati, Bapak Ibu, disebabkan karena salah, ya, dalam memberi makan. Maka yang menerima barang titipan ini, kucing ini, wajib ganti rugi, wajib ganti rugi. Panjenengan dititipin motor, ya, tapi nggak dirawat itu motor, ditaruh saja di tepi jalan, hilang motor itu, tanggung jawab Pak, ganti rugi itu, ya. Kenapa? Karena kelalaian. Maka anak putra putri yang Allah titipkan pada kita, tadi Allah pesan tolong kasih nama yang baik, ajarkan dia Al-Quran, beri dia makanan yang halal dan thayyib. Itu kan keinginan Allah. Tapi orang tua, ya, tidak beri nama yang baik, malah diberi nama yang buruk, ya. Kemudian tidak diajarkan Al-Quran kepadanya, enggak bisa baca Al-Quran, enggak tahu kandungan Al-Quran, ajaran Islam itu seperti apa, enggak tahu. Bagaimana berakhlak yang baik, enggak tahu. Bagaimana bermuamalah dalam kehidupan ini, ya, dia enggak tahu caranya bagaimana. Bagaimana ibadah dia tidak tahu. Ketauhidan dia enggak tahu. Maka orang tua yang tidak mengajarkan ini kepada anak, nanti Allah minta pertanggung jawabannya di akhirat kelak. Allah minta pertanggungjawaban. Karena apa? Tidak memperlakukan titipan Allah sesuai dengan yang Allah inginkan. Sehingga anaknya menjadi anak yang durhaka, anaknya menjadi anak ahlul maksiat.
ya, jadi anak yang musyrik, jadi anak yang kafir. Siapa yang bertanggung jawab? Orang tuanya. Jika tidak dijaga, nggak dirawat, nggak dididik sesuai dengan yang Allah inginkan. Tetapi kalau barang titipan itu sudah dirawat, sudah dijaga sesuai SOP-nya, sesuai SOP, ya, sudah dirawat sesuai dengan SOP, tetapi tidak tercapai tujuannya, ya, sesuai SOP tapi nggak tercapai tujuannya. Misalnya tadi kalau kucing tadi sudah dikasih makan, ya, dengan makanan yang merek yang sudah dipesan, sesuai dengan merek yang sudah dipesan dan bisa dibuktikan, termasuk juga jadwal makannya sudah diberikan sesuai dengan keinginan, ya, tiba-tiba kemudian ada virus, virus kucing, kalau seperti virus COVID, corona gitu ya, ada virus tapi melanda kucing. Akhirnya apa? Hampir semua kucing yang ada di wilayah itu mati semua, Pak. Hampir semua kucing ada di situ mati semua kena virus. Ini yang menerima barang titipan ganti rugi enggak? Ganti rugi enggak, Bapak Ibu? Enggak, tidak ganti rugi. Kenapa? Ini bukan karena kelalaiannya. Dia sudah melakukan sesuatu sesuai dengan yang diinginkan oleh yang nitip. Maka putra-putri kita, kalau sudah kita ajarkan dengan baik, sudah beri nama yang baik, diajarkan Al-Quran, diberi makan yang halal dan thayyib, ya, tapi anak itu tetap saja menjadi anak yang tidak beriman, anak yang tidak muslim, anak yang tidak soleh, ya, maka seorang orang tua itu sudah tidak lagi diminta pertanggung jawabannya, sebagaimana yang dialami oleh Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu kurang apa coba mendidik istrinya? Kurang apa mendidik anaknya Kan'an itu? Ya, seorang nabi kan, seorang nabi. Tapi kan manusia itu kan hanya bertugas menyampaikan saja, menasihati saja. Fadzakir innama anta mudzakir, lasta alaihim bimusaitir. Ya, berilah peringatan, nasihatilah. Tugasmu hanya menasihati, tugasmu hanya mengingatkan, kata Allah. Lasta alaihim bimusaitir. Kamu nggak bisa memaksa, kamu nggak bisa merubah orang. Inna alaina lal huda. Kamilah, kata Allah, ya, yang punya hak untuk memberikan petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki. Jadi tugas kita itu hanya menyampaikan, bukan merubah orang, Bapak Ibu, ya. Tugas kita bukan merubah, tugas kita hanya menyampaikan. Yang merubah itu siapa? Allah, itu haknya Allah. Allah memberikan petunjuk atau tidak itu urusan Allah. Allah lebih tahu siapa yang pantas mendapat petunjuk, siapa yang tidak layak untuk mendapatkan petunjuk darinya. Kapan Allah akan memberikan dia petunjuk itu urusan Allah. Tugas kita hanya menyampaikan. Maka Nabi Nuh ketika dia merasa gagal menyelamatkan istrinya, menyelamatkan anaknya, sehingga istri dan anaknya itu, ya, termasuk yang korban tsunami karena tidak mau mengikutinya, itu kan sedihnya luar biasa. Sedihnya Nabi Nuh itu luar biasa. Sehingga kemudian Allah katakan, hai Nuh, istrimu, anakmu itu bukan lagi bagian dari keluargamu, enggak usah sedih. Dia bukan lagi bagian dari keluargamu dan kamu enggak akan bertanggung jawab terhadap mereka. Nah, Bapak Ibu, orang tua itu tugasnya hanya mengajarkan anak sesuai dengan yang Allah inginkan. Perkara apakah anak kita menjadi anak soleh, ya, atau tidak, itu urusan Allah. Itu urusan Allah. Yang penting nanti ketika kita ditanya di akhirat, ya, kenapa anakmu tidak sholat, kenapa anakmu begini dan begini, kita sudah bisa menjawab. Saya sudah mengajarkannya, bahkan saya masukkan ke pondok pesantren,
atau saya datangkan guru ngaji ke rumah, atau sudah saya TPA kan, sudah maksimal dilakukan. Bahkan untuk anak sering tak marahin gitu. Nah, maka orang tua sudah lepas dari tanggung jawab itu. Nah, ini prinsip wadiah begitu Bapak Ibu yang ketiga. Bahwa titipan atau amanah itu yang harus kita laksanakan, itu harus kita pertanggungjawabkan. Jika kita tidak merawatnya, tidak menjaganya sesuai dengan yang diinginkan oleh yang punya barang titipan. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya, prinsip dari barang titipan itu bahwa yang nitip ya, itu berhak untuk mengambil kembali barang titipan itu kapanpun ia mau. Ya, yang nitip berhak boleh mengambil barang titipan itu, ya, kapanpun dia mau. Dan yang menerima barang titipan itu tidak boleh menghalanginya, tidak boleh menghalanginya, atau tidak boleh menahan barang titipan itu. Ini prinsipnya begitu. Maka kalau dalam hal bermuamalah, panjenengan misalnya menabung, ya, nitipin uang ke bank syariah dengan menggunakan prinsip titipan, yaitu wadiah. Ya, dalam bahasa Arabnya titipan itu adalah wadiah, bukan dengan akad mudharabah atau dengan deposito, tapi wadiah. Karena kalau di bank syariah itu ada nama deposito syariah, ada mudharabah syariah, ada tabungan wadiah. Nah, tabungan wadiah ini adalah tabungan yang kapan saja jenengan mau ngambil bisa diambil. Kalau bank itu bank umum, dia punya ATM, jenengan bisa mengambil lewat ATM, itu namanya wadiah. Tidak ditentukan waktunya, tidak ada jangka waktunya. Beda kalau nanti panjenengan menggunakan prinsip mudharabah. Kalau prinsip mudharabah bagi hasil, ya, itu ada jangka waktunya. Deposito ada jangka waktunya, tidak boleh diambil sebelum jatuh tempo, ya. Tapi kalau menggunakan prinsip tabungan wadiah, jadi kalau jenengan di bank syariah itu nanti ada pilihan, jenengan mau nabung, nanti ditawarin, ini tabungan apa Pak? Ya, mudharabah, deposito, atau wadiah. Ketika kita memilih dengan tabungan wadiah, maka konsekuensinya adalah kita bebas mengambil kapan saja kita mau. Karena prinsipnya wadiah, yaitu titipan. Dan bank itu nggak boleh menahan. Pak, jangan ambil sekarang dong, besok aja ngambilnya. Nggak bisa. Ya. Jangan ngambil segini dong Pak, ngambilnya sedikit aja. Nggak bisa Pak, kita seberapa pun kita mau boleh kita ngambil. Bahkan semuanya kita ambil hari ini bisa. Karena prinsipnya wadiah. Loh, di ATM tuh nggak bisa gitu ya Pak, itu urusan ATM-nya Pak. Karena kalau nggak dibatasi nanti satu hari bisa ngambil sekian miliar, ya lain nggak kebagian Pak. Itu perusahaan teknis. Ya, kenapa di ATM kita nggak bisa mengambil sebanyak yang kita inginkan, dibatasi sekian. Kalau kartunya gold sekian, ya, kalau kartunya silver sekian. Kenapa? Itu karena, ya, biar tidak dihabisi oleh satu orang. Jadi biar dalam satu hari itu semuanya bisa mendapatkan. Itu bukan masalah wadiahnya di situ. Tapi kalau penjenengan ngambil langsung di banknya itu seberapa pun boleh. Ya, seberapa pun boleh. Nah, bagaimana dengan putra-putri tadi? Prinsip yang keempat ini mengatakan bahwa Allah yang nitipin putra-putri kepada kita, dia berhak mengambil kembali anak itu kapanpun Allah inginkan. Ya, dia berhak mengambil. Mau diambil di dalam kandungan, itu haknya Allah. Mau diambilnya itu baru saja lahir diambil, itu haknya Allah. Mau diambil 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian, atau setelah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, itu haknya Allah. Ya.
Karena namanya barang titipan itu tidak ada jatuh temponya, nggak ada jangka waktunya, nggak ada jangka waktunya. Jadi ada orang yang dititipin lama banget, ya. Ada yang dititipin cuman sebentar titipannya, ya. Kemarin saya dapat informasi lelayu dari salah seorang jemaah yang di daerah Solo Baru, usia 61 tahun. Berarti titipannya lama, selama 61 tahun. Kan luar biasa itu. Ada sini yang sudah 61, oh banyak ini yang sudah, ada yang 70 gini. Lama titipannya, ya. Ya. Bahkan yang terima titipan sudah wafat, ya dititipin belum juga diambil sama Allah, kan gitu. Ya. Kapan Allah mengambil itu haknya Allah. Allah lebih tahu kapan yang lebih baik, waktu yang terbaik, titipannya itu Allah ambil, ya. Allah lebih tahu gitu. Ada yang Allah ambil di waktu yang baik. Jadi kemarin saya ceritakan itu wafatnya itu hari Jumat, Masya Allah, kemarin Jumat. Orang soleh Pak, itu ahlul masjid. Jadi yang sering ngubungin saya kalau misalnya ngisi kajian-kajian di situ, itu beliaulah yang ngurusin, kayak Mas Rian lah gitu, ya. Ya. Tat, besok kajian, besok Ustaz Hanif nggak bisa, Ustaz Hanif ada lelayu gini-gini, tolong digantiin, bismillah gitu aja kan, gitu. Nah, insya Allah husnul khatimah. Orang-orang yang ngurusin masjid itu insya Allah husnul khatimah, ya. Orang-orang yang ngurusin Al-Quran insya Allah husnul khatimah. Banyak, ya, bukti, ya, di hadapan kita orang-orang yang berurusan dengan Al-Quran. Ada kuburan yang dibongkar itu ada 5 orang satu keluarga, itu semuanya masih utuh, pada sudah 30 tahun 20 tahun wafatnya. Kenapa? Semuanya adalah guru ngaji. Coba, guru ngaji, luar biasa kan. Nah, jadi kapanpun Allah menginginkan, ya sudah, kita harus ikhlas memberikannya, meskipun berat, meskipun sedih. Boleh nggak kita bersedih? Boleh nggak kita menangis? Boleh saja. Yang nggak boleh itu adalah protes, itu nggak boleh, karena itu miliknya Allah. Kalau sedih, berat, itu biasa Pak. Kenapa? Karena yang dititipin itu nyenangin gitu loh, menyenangkan kita. Sama dengan contoh tadi saya katakan kucing, ya. Kalau saya nitipin kucing itu kepada orang yang senang banget dengan kucing, dan senang banget dia dengan kucing itu, pasti ketika saya mengambilnya dia sedih. Wah, jangan sekarang dong Pak, saya lagi senang banget ini, ya, sama kucingnya Bapak, senang banget. Kan begitu. Karena senang. Wajar nggak orang itu kalau berat sesuatu yang senang bersamanya, dia senang banget dengan sesuatu bersama, terus diambil sedih, itu kan hal yang wajar. Jadi kalau orang tua sedih, anaknya diambil oleh Allah, sedih, itu wajar. Yang nggak boleh itu adalah kita protes, itu nggak boleh. Kenapa kau ambil gitu kan? Itu protes, itu nggak boleh. Karena apa? Itu haknya Allah. Ini prinsip dalam wadi'ah, prinsip dalam titipan. Kapanpun Allah menginginkan, Allah boleh mengambilnya, karena itu adalah titipan. Kira-kira Bapak Ibu bisa ikhlas nggak kira-kira kalau titipan diambil sama Allah? Ya, itu titipan. Dan tidak hanya anak, ya, tapi kita hanya membahas anak hari ini. Sebenarnya titipan Allah tuh banyak, ya, termasuk istri ini titipan sebetulnya ini Bapak Ibu. Ya, istri kita itu tuh titipan. Bu, jenengan tuh semua titipan, barang titipan Bu. Dititipkan ke suami panjenengan. Harta benda itu titipan, banyak titipan Allah pada kita. Tapi kita nggak bahas itu hari ini. Yang keempat sekarang, yang kelima, ya. Prinsip wadi'ah yang kelima, jika barang titipan itu di dalam merawat dan menjaganya itu butuh biaya. Jika terhadap barang titipan itu untuk merawat dan menjaganya dibutuhkan biaya perawatan, siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya perawatan?
Coba saya tanya, siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya perawatan barang titipan? Yang punya barang atau yang menerima titipan? Yang punya. Yang punya. Jadi kalau tadi ya saya nitipin kucing ke panjenengan, kucing itu kan butuh makan, biaya makan, ya makanya tidak hanya greh. Kalau kucing-kucing yang hebat, kucing yang bagus itu kan nggak greh makannya Pak, ya, tapi kan makanan toko, makanan apa, pabrikan ya, dan itu biayanya besar ya, belum lagi nanti setiap minggu kontrol dokter itu kan gitu kan ya, dan itu membutuhkan biaya. Siapa yang menanggung biaya itu? Yang menerima titipan atau yang punya kucing? Yang punya kucing yang menanggung semua biaya itu. Sekarang putra putri Allah titipkan pada kita, butuh biaya enggak? Butuh biaya enggak itu? Butuh biaya makannya, biaya pendidikannya, biaya lain-lainnya, banyak sekali kebutuhan putra putri kita. Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab terhadap biaya kehidupan putra putri yang Allah berikan, yang Allah titipkan ke kita? Siapa tanggung jawab? Allah. Allah yang bertanggung jawab, bukan kita. Maka kita harus rubah cara berpikir kita. Itu titipan, bukan pemberian. Kalau sudah pemberian itu kita yang bertanggung jawab, ya, itu milik kita. Tapi kalau titipan, yang bertanggung jawab adalah yang nitip. Makanya orang jahiliyah sebelum Islam itu, dia kalau mendapatkan anak perempuan itu nggak senang, karena anak perempuan itu, mohon maaf, anak perempuan dulu nggih Bu, bukan sekarang ya, perempuan itu sifatnya konsumtif, tidak produktif, nggak bisa menghasilkan tetapi menghabiskan itu ya, karena zaman dulu memang begitu modelnya, sehingga dia merasa rugi ya kalau mendapatkan anak perempuan itu. Tapi kalau punya anak laki-laki, ini betul-betul penerusnya, bisa membantunya, bisa diajak bekerja dan seterusnya, sehingga senang banget itu orang-orang jahiliyah. Kalau mendapatkan anak laki-laki itu senang sekali, kalau mendapatkan anak perempuan itu sedih. Dan itu pengaruh itu masih ada di awal-awal Islam, masih ada. Makanya akikoh itu Bapak Ibu, kalau melahirkan anak laki-laki itu 2 sunahnya, 2 kambing. Kalau anak perempuan cukup 1. 2 ini bukan wajib ya, 1 pun boleh. Rasulullah mengakikoh Hasan, Husain masing-masing 1 ya. Tapi kenapa dianjurkan 2? Karena rasa senang ya, kalau mendapatkan anak laki-laki itu senang banget, maka syukurannya itu lebih banyak Pak ya, lebih banyak, ada pengaruhnya. Dan bahkan masih ada orang-orang yang membunuh anaknya kalau anak itu perempuan. Maka kata Allah apa? Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamu jangan bunuh anakmu karena takut miskin ya, kamilah yang memberi anakmu rezeki, bukan kamu, kata Allah. Jadi orang-orang yang membunuh anaknya karena takut miskin tadi, Allah katakan kami yang menanggung rezeki anakmu, kami yang beri anakmu rezeki, bukan kamu. Maka jangan bunuh anakmu karena takut miskin, kami yang menanggungnya, kata Allah. Karena itu titipan Allah. Maka orang Jawa itu paham banget dalam hal ini. Banyak anak banyak rezeki katanya, banyak anak banyak rezeki. Karena apa? Setiap anak membawa rezekinya, setiap anak bawa rezeki, rezekinya dititipin pada orang tuanya. Nah, kalau hari ini kan ada orang-orang jahiliyah tapi agak berbeda gitu, tidak membunuh secara langsung tapi nggak mau nambah anak Pak, nggak membunuh tapi nggak mau punya anak banyak. Karena apa? Khawatir nggak bisa menghidupkannya, khawatir nggak mampu membiayai hidupnya anak, khawatir tidak mampu menyekolahkan anak. Sekarang sekolah mahal-mahal ya. Akhirnya apa? Ya sudah deh, 1 aja deh biar terawat. Bahasanya begitu, biar 1 tapi
terawat gitu. Seolah-olah kalau 2 nanti nggak terawat, seolah kalau 3 nanti nggak mampu menyekolahkannya, seolah kalau 4 nanti nggak mampu ngasih makannya. Ini hati-hati. Ini artinya kita tidak memahami kalau anak itu sesungguhnya Allah yang menanggung rezekinya. Ada kesalahpahaman pada diri kita. Kita menganggap anak itu kita yang menanggung kehidupannya. Bukan kamu, kata Allah, nahnu narzuquhum, kami yang beri dia rezeki. Bukan kamu, kata Allah. Ini teori titipan memang begitu Bapak Ibu. Ya, teori titipan begitu. Enggak ada barang titipan ditanggung oleh orang yang menerima titipan, itu enggak ada. Yang menanggung siapa? Yang punya barang titipan. Maka kalau kita paham anak itu adalah titipan Allah, tenang Pak, mau seberapa pun tenang kok. Seberapa pun tenang. Kenapa? Yang nitip itu hal orang apa, bukan zat yang maha kaya. Yang nitip itu zat yang maha kaya. Sehingga Bapak Ibu banyak ya dalam kehidupan ini pengalaman-pengalaman, mungkin panjenengan juga punya pengalaman itu. Ketika kita nyengolahin anak kita di sekolah yang katakanlah itu biayanya besar, sementara penghasilan kita terbatas. Tapi anak itu kita sekolahkan di situ. Kalau hitungan-hitungan kita, kalkulasi penghasilan kita dengan pengeluaran itu nggak cukup Pak, nggak cukup. Tapi kenapa anaknya kok ya bisa saja selesai sekolah di situ? Selesai aja itu. Maka jangan heran ada orang yang apa, orang tuanya pekerjaannya penghasilannya biasalah, kita nggak perlu menyebut apa profesinya ya. Anaknya disekolahkan ke kedokteran. Kedokteran itu kan memang sudah terkenal biaya lebih besar kan dibandingkan di jurusan yang lain ya. Banyak kok Bapak Ibu. Orang tuanya biasa saja, pekerjaannya bukan pekerjaan yang penghasilan banyak, tapi anaknya bisa selesai di kedokteran. Karena rezeki yang Allah berikan itu enggak harus dari orang tuanya, bisa lewat orang lain. Ada aja orang yang mau menyekolahkannya, dapat beasiswa. Banyak cara Allah memberikan rezeki kepada anak itu. Sehingga kita kalau menyekolahkan anak tuh jangan mikir-mikir biaya Pak, jangan mikir biaya. Wah penghasilan kita begini, anak sekolah di sini nanti setiap bulan sekian, wah nggak cukup, nggak usah deh, cari yang gratis saja. Ini titipan Allah yang punya itu zat yang maha kaya, nggak usah khawatir ya. Allah akan berikan dengan cara yang lain. Kalau bukan dari penghasilan orang tuanya, mungkin Allah datangkan orang lain yang akan membantunya. Dan itu banyak Bapak Ibu kejadiannya begitu ya. Ada saja rezeki anak itu bisa dari orang lain ya, bisa dari mungkin sebuah yayasan yang memberikan beasiswa. Yang namanya pendidikan itu kalau udah niat luar biasa, itu Allah berikan jalan semua. Termasuk mungkin pengalaman saya Bapak Ibu, saya ini anak bungsu, anak terakhir. Jadi saya itu kuliah, orang tua saya sudah pensiun lama. Anak terakhir kan gitu risikonya Bapak Ibu ya. Kalau anak pertama itu kan biasanya orang tuanya masih lagi punya penghasilan banyak. Tapi anak yang terakhir itu kan orang tua kadang sudah sepuh, sudah nggak bisa bekerja, nggak menghasilkan lagi ya. Termasuk saya anak bungsu, anak kelima, anak ragil kalau orang Jawa bilang. Orang tua saya sudah pensiun, sudah penghasilan sudah jauh sudah berkurang ya, apalagi mungkin butuh biaya perawatan, kontrol segala macam. Saya selesai S1, saya nawarin diri ke orang tua untuk kuliah S2. Orang tua sudah angkat tangan, udahlah S1 selesai, sudah alhamdulillah, cari aja kerja apa gitu. Saya bilang ya, saya diam-diam sudah daftar S2, sudah lulus. Ini kalau nggak segera dibayar, ya sudah saya dianggap mengundurkan diri. Saya minta tolong 1 semester aja gitu. Nanti semester berikutnya saya tak cuti atau gimana lah nanti. Yang penting 1 semester ini karena udah diterima, itu harus bayar dulu gitu.
Kan kau terima belum bayar nggak bisa cuti kan Pak? Cuti kan mulai nanti semester berikutnya gitu. Ini kan udah eman-eman sudah lulus, sudah masuk ini. Benar Bapak Ibu, saya bisa masuk semester berikutnya, saya kirim proposal, ya, minta beasiswa di provinsi, kabupaten, saya kirimin, nggak datang ke situ. Bismillah deh, Bismillah ya Allah, saya mau kuliah ini. Dapat Pak semuanya, keluar semuanya itu. Coba, selesai saya. Allah berikan banyak kemudahan. Kenapa? Yang nanggung itu Allah. Jadi panjenengan kalau menyediakan sekolah anak, jangan cari yang murahnya Bapak Ibu, carilah sekolah yang bagus. Jangan mikir biaya sekolahnya, Allah yang nanggung. Karena itu titipan Allah. Allah ingin didiklah anak itu dengan didikan yang baik, maka carilah sekolah yang baik. Allah nanti akan menanggung semuanya itu. Ini kalau panjenengan yakin dengan teori wadi'ah ini. Ya. Ini bukan hanya yakinan ya, dipaksa meyakin, enggak, ini ada teorinya. Pada teorinya itu teori titipan untuk memperkuat keyakinan kita, ada teorinya. Jadi kalau titipan seseorang, dialah yang menanggung biaya titipan itu. Nah, terus kemudian prinsip yang berikutnya, yang keenam ya, yang keenam dalam prinsip titipan ini adalah tidak diakotkan di awal berapa reward penghargaan yang diberikan oleh yang nitip kepada yang menerima titipan. Nggak ada akod di awal, Pak, ini titip nanti tak bayar sekian, itu namanya bukan wadi'ah. Kalau sudah diakodkan di awal, itu namanya ijarah, itu namanya upah mengupah ya. Jadi kalau kita sampaikan, ini tolong saya titip dirawat ya, 1 hari saya bayar sekian, 2 hari saya bayar sekian, itu tidak lagi wadi'ah, itu tidak lagi titipan, itu namanya upah mengupah, tidak lagi sifatnya tolong menolong ya, karena wadi'ah itu tolong menolong. Tapi nanti yang nitipin itu akan memberikan sebagai ucapan terima kasih sesuai dengan tanggung jawabnya. Seandainya barang titipan dirawat dengan baik, tadi saya tinggalkan kucing tadi, saya pulang kucingnya terawat dengan baik, pasti saya pulang bawa oleh-oleh untuk yang merawat kucing. Masa enggak dikasih oleh-oleh, Pak? Masa kita ngambil begitu saja hanya ucapan matur nuwun nggih? Itu kan kebangetan. Mesti ucapan terima kasih disertai dengan apa? Memberikan sesuatu. Wa iza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kita itu diberikan sebuah kebaikan, kehormatan dan seterusnya, balaslah dengan yang sama, dan yang lebih baik adalah kita balas dengan yang lebih baik. Sampai salam pun, ketika orang memberikan kehormatan pada kita, assalamualaikum, jawablah minimal sama, waalaikumsalam. Tapi yang diperintahkan balas yang lebih baik, waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang mengucapkan assalamualaikum warahmatullah, minimal kita jawab waalaikumsalam warahmatullah. Tapi itu bukan yang terbaik. Yang terbaik ditambah lagi, harus lebih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menjawab salam minimal sama. Ya, tapi yang baik apa? Balaslah dengan yang lebih baik. Maka kalau titipan ini sudah dirawat dengan baik, berilah balasan yang baik, berilah bonus, berilah reward, berilah ucapan terima kasih. Nah, kalau kita merawat anak itu dengan baik ya, sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, sehingga hasilnya baik, maka Allah akan ngasih bonus Bapak Ibu. Allah akan kasih
bonus, Allah akan kasih reward kepada orang tuanya, baik itu reward di dunia maupun reward di akhirat. Yakinlah bahwa Allah itu maha kaya, Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Akan diberi reward, akan dikasih penghargaan oleh Allah. Nah, ini teori wadiah. Bapak Ibu, coba kita terapkan. Ini kan tidak mudah ya. Selama ini kan mindset kita itu anak ini milik kita gitu. Ya, milik kita. Sehingga ketika kita berbuat baik kepada anak, ada keinginan kita agar anak itu nanti balas kebaikan kita. Ada kan sekian persennya pada diri kita begitu. Bahkan terucapkan oleh orang tua ketika anaknya sudah besar, anaknya kurang perhatian pada orang tuanya, terungkapkan oleh orang tuanya. Nah, kamu dulu waktu kecil ngerawat kamu itu susah, ya? Ngerawat kamu susah, sekian biaya habis untuk merawat kamu, udah disekolahkan sekolah yang gini-gini, mana balasan kau berikan pada orang tua? Loh, orang tua ngomong kadang begitu, Pak, ya, mana balasan yang kau berikan kepada orang tua? Itu kalau anak itu bisa jawab, itu dia bilang, loh saya kan cuma dititipin katanya. Ya minta dong sama yang nitip. Kan kalau anak mau jawab begitu Pak jawabannya. Gitu. Kenapa kita mengatakan begitu kepada anak? Karena kita merasa itu punya kita, milik kita, pemberian Allah. Salahnya di situ. Tapi kalau kita merasa itu titipan, kita nggak akan nuntut kepada barang titipan itu. Yang kita tuntut adalah kepada yang nitip. Dia nggak tahu menahu, saya itu dititipin kok gitu. Minta dong kepada yang nitip. Jadi Bapak Ibu, ya, kita memperlakukan anak dengan baik, memperlakukan istri dengan baik, itu bukan karena dimilik kita, bukan. Tapi karena kita memperlakukan dengan baik, karena itu titipan Allah. Dan yang nitip ngawasi terus. Yang nitip ngawasi terus, Pak, Bu. Maka sebaik-baik orang tua adalah orang tua yang selalu membahagiakan titipan Allah. Itu sebaik-baik orang tua. Sebaik-baik suami adalah yang selalu membahagiakan titipan Allah kepadanya, yaitu istrinya. Dia membahagiakan istrinya bukan ingin mendapat balasan dari istri itu, tapi bukan. Yang diharapkannya adalah mendapat balasan dari yang nitip. Dia memperlakukan hal yang baik terhadap anaknya, bukan ingin balasan dari anak, tapi ingin dapat balasan dari yang nitip. Maka sebaik-baik sodakoh, ya, itu adalah kepada orang yang di bawah tanggung jawabmu, yaitu yang dititip tadi, yang dititip. Sebaik-baik sodakoh bagi suami adalah kepada istrinya. Sebaik-baik sodakoh orang tua adalah kepada anaknya. Allah senang banget kalau kita sodakoh pada istri kita. Allah senang banget kalau kita sodakoh pada anak kita. Kenapa? Karena itu titipannya Allah. Bukan kepada tetangga, Bapak Ibu, bukan pada istrinya orang, bukan pada anaknya orang gitu. Tapi kan mindset kita tadi seolah ini kan anak kita, istri kita. Jadi kalau kita ngajak keluar makan-makan begitu ya, kita ajak istri kita ajak anak kita makan-makan, itu seolah tidak ada nilai sodakohnya, seolah-olah itu hanya ingin menyenangkan saja. Nggak ada di diri kita perasaan kita bersodakoh, tuh nggak ada. Tapi kalau ngajak tetangga, ayo tak ajak makan-makan, tuh rasanya sudah masuk surga, Pak. Itu sudah sodakoh pada banyak orang itu. Itu kan yang kita rasakan hari ini kan. Kalau kepada keluarga kita anggap itu bukan sodakoh, tapi kalau kepada orang itu sudah dianggap sodakoh. Padahal membahagiakan anak, membahagiakan istri itu jauh lebih besar fadilahnya, nilai sodakohnya daripada membahagiakan istrinya tetangga, membahagiakan anaknya tetangga. Jadi Bapak ajak istri kita,
ajak anak kita, senangkan mereka, bahagiakan mereka. Kenapa? Itu titipan Allah yang Allah titipkan kepada kita, biar yang nitip itu senang, biar yang nitip senang. Suami yang pemurah terhadap istrinya, rezekinya murah, Pak. Kenapa? Allah balas. Ini orang senang banget dengan yang saya titipin, habis-habisan membahagiakan orang yang saya titipin. Allah balas, karena biayanya dari Allah. Oh, ibu-ibu senang banget, Pak, saya ceritakan begini. Hati-hati, Pak, di rumah nanti jenengan dituntut sama ibu-ibu nanti. Rungokno gitu. Ya. Tuh, dengerin tuh. Nah, bersyukurlah ya bapak-bapak yang istrinya nggak ada di sini hari ini. Di rumah nggak dituntut. Tapi ini benar, Pak. Ya, yang saya sampaikan ini benar. Ya, yang saya sampaikan ini benar. Jadi kita jangan salah, ya, di dalam memahami konsep sedekah. Maka Rasulullah tuh dah wanti-wantikan, sebaik-baik sedekah itu kepada siapa? Itu kepada keluarga yang paling dekat, sebagai tanggung jawab kita. Itu sebaik-baik sedekah, bukan pada tetangga, Pak. Apa enggak boleh sedekah pada tetangga? Itu grade 2, Pak. Ya. Itu yang kedua. Jangan sampai nanti kepada keluarga pelit, pada orang lain apa bahasa Jawanya lomo gitu ya. Tapi pada keluarga pelit banget. Terbalik itu. Dahulukan keluarga, bahagiakan istri kita, bahagiakan anak kita. Karena apa? Yang nitip itu memperhatikan terus, Pak. Memperhatikan terus. Semua biaya akan ditanggung sama yang nitip. Jangan yakinlah kalau panjenengan itu murah kepada istri, ya, yang diinginkan oleh istri, selagi itu logis, udahlah penuhi saja. Ya, Pak, tolong saya dibeliin ini. Dapat, kalau punya uang belikan aja, Pak. Ya, kalau jenengan punya uang, penuhi keinginan istri itu. Setuju nggih, Bu nggih? Allah akan ganti, Pak. Allah akan ganti, karena itu titipannya Allah. Kalau anak minta pada kita, ya tolong belikan saya baju baru gini, sepatu saya udah rusak ini, belikan, Pak, kalau punya uang. Ya. Karena itu titipan Allah, dan Allah lagi melihat kita membahagiakan titipannya itu. Insya Allah akan Allah balas. Allah ganti semuanya itu. Karena biaya hidup barang titipan ada ditanggung oleh yang nitip. Logikanya itu. Ya. Maka jangan marahin istri, jangan marahin anak, karena yang nitip memperhatikan. Ya. Ini dicoba, Pak nggih. Enggak hanya dipahami tapi dicoba. Ketika kita sebel sama anak, waduh, yang nitip melihat ini, enggak jadi marah, Pak. Enggak jadi marah. Ya, enggak jadi marah. Oh, ini cuma titipan. Logikanya kan gitu. Coba kalau orang nitipin anaknya ke kita, tolong dididik, diajarin, ini ada orang yang nitipin nih, dan orang tuanya lagi ada di situ, kita berani nggak marahin anaknya? Berani nggak kira-kira? Ini ada orang nih nitipin ke kita, Pak, tolong ya anak saya diajarin gini-gini, dilesin lah kayak gitu ya, les di apa gitu. Pas orang tuanya lagi ada di situ, anaknya lagi nyebelin gitu ya, berani nggak marahin anaknya? Orang tuanya ada di situ loh, nggak berani kan? Karena apa? Ini titipan, yang nitip ada di situ. Kenapa kita berani marah-marahin anak kita, jewerin segala macam, istri dijewer, istri dimarahin, padahal yang nitip ada, coba memperhatikan coba. Maka kalau udah konsep ini, nggak akan ada suami nyakitin istri, Bu. Nggak akan ada suami yang berani nyakitin istri, nggak akan ada orang tua yang berlebih-lebihan memarahin anaknya. Karena apa? Dia menyadari yang nitipin lagi memperhatikan. Apalagi menghina, merendahkan, nggak akan terjadi, ya, karena takut dengan yang nitip. Nah, jadi Bapak Ibu, ayo kita perlakukan anak kita perlakukan istri kita sebagai barang titipan Allah. Intinya di situ, Bapak Ibu. Nah, tadi saya sampaikan, tidak mungkin sekiranya saya menyampaikan semua kedudukan anak. Ini baru satu loh, Pak, kita bahas sudah 1 jam ini, ya, yaitu anak sebagai titipan, ya. Ingat nggih, Pak nggih, titipan Allah, titipan Allah, titipan Allah, bukan milik kita.
Kalau milik kita mau kita marahin monggo Pak, karena itu milik kita. Ini enggak, ini bukan milik kita. Istri bukan milik kita, anak bukan milik kita. Itu titipan Allah. Yang nitipin terus ngawasi. Ya, ngawasi dengan CCTV-nya terus gitu Pak. Nanti diminta pertanggungjawaban. Semoga ini sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga ini besar manfaatnya bagi kita semua. Insyaallah nanti kita lanjutkan tema yang sama nanti Mas Rian di pertemuan yang akan datang. Diingatin ya, baru satu tersampaikan ya, ya baru satu. Padahal nanti ada 6 Pak itu, ada 6 kedudukan anak di hadapan orang tua di dalam agama kita. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kurang salah dan khilaf. Mari kita tutup, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.